Sahabat Matanera, Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat atau FBL memunculkan kebijakan baru yang memicu kontroversi, yaitu mewajibkan para siswa SMA atau SMK mulai sekolah pukul 5 subuh. Kebijakan aneh ini mulai diterapkan pada Senin 27 Februari 2023 di 10 SMA negeri di Kupang. Pak FBL yang adalah kader Partai Nasdem ini mengklaim bahwa kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi NTT dengan melahirkan para siswa yang berkualitas, berkarakter, dan berdisiplin tinggi. Pertanyaan utama kita, apakah kebijakan itu dilakukan berdasarkan survei di semua wilayah di NTT? Apakah sudah disosialisasikan kepada para pendidik dan masyarakat? Apakah sudah dipertimbangkan dengan kesehatan anak secara umum? Selain beberapa pertanyaan tersebut, kita juga mesti sampaikan pertanyaan gugatan yang mendasar terkait kebijakan Pemprov NTT ini. Apakah upaya menyekolahkan anak pagi-pagi buta adalah upaya bijak atau tidak? Apakah ini sebuah imajinasi yang punya pijakan atau sekedar sebuah ilusi? Kita perlu tegaskan secara serius bahwasannya saya dan Anda serta masyarakat NTT lainnya pasti sepakat bahwa memajukan pendidikan NTT adalah kehendak umum yang harus diperjuangkan. Sekali lagi, kita harus katakan, spirit untuk memajukan pendidikan adalah hal yang positif, namun sangat bijak dan relevan kalau spirit itu dimulai dari masalah utama pendidikan kita di NTT. Problemnya, apakah Pak Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan sudah memahami persoalan sesungguhnya pendidikan masyarakat NTT? Kalau tidak, maka ini persoalan pelik. Oleh karena itu, menjadi jelas dan yakin bahwa memajukan jadwal sekolah pada pukul 5 pagi adalah keputusan yang terburu-buru, asal viral saja, tidak ada dasar, tidak masuk akal, belum pernah terjadi selama sejarah pendidikan, baik di Indonesia maupun di dunia. Dari pihak Pemprov NTT, katanya kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi memiliki dasar. Kita bongkar logika Pak Gubernur dan pemerintah Pemprov NTT. Pertimbangan pertama, bahwa matahari di NTT terbit lebih cepat. Kedua, ibu-ibu di pasar sudah mulai bekerja jam 4 atau jam 5 dini hari. Selain itu, alasan utama lainnya adalah untuk membangun etos kerja dan kedisiplinan siswa. Sesederhana itu, tetapi sesungguhnya perbandingan tersebut sangat tidak benar. Tidak ada hubungan yang meyakinkan dicerna oleh akal sehat antara masuk sekolah jam 5 pagi dengan etos kerja dan kedisiplinan siswa. Kita semua tahu, di berbagai negara maju, jam masuk sekolah itu justru dimundur ke jam 8.30 atau jam 9 pagi. Jam seperti ini sudah memiliki penelitian ilmiah yang jelas dan akurat dan sesuai dengan pertimbangan kesehatan anak-anak. Soal Pak Victor Laiskodat, gubernur yang mengeluarkan kebijakan viral ini, memang memiliki janji-janji politik yang sangat bombastis, tapi akhirnya ambiar juga, hilang kabar saat eksekusi. Kita ingat soal program wajib bahasa Inggris setiap hari Rabu. Kebijakan ini berlaku untuk sekolah, juga untuk institusi pemerintahan, tetapi banyak yang masih menggunakan bahasa Indonesia dan bahkan bahasa daerah. Kita ingat juga soal program kelorisasi Provinsi NTT. Kabarnya investor yang investasi di bidang tanaman kelor ini mengundurkan diri karena merasa rugi. Selain itu, kita juga ingat program mengubah minuman tradisional Shopee atau arak NTT menjadi Shopee berkelas internasional. Sampai sekarang, program tersebut tidak jelas rimbanya bagaimana. Sepertinya semua itu hanya sekedar viral, retoris, dan implementasinya tidak jelas. Anjuran kita kepada Pak Gubernur dan pemerintah NTT secara menyeluruh, mending evaluasi dulu program-program yang sudah terlanjur diucapkan sebelum mencoba untuk merangkak lagi ke program-program sensasional yang lain. Kita kembali ke program masuk sekolah jam 5 pagi. Sebenarnya program atau kebijakan ini sangat berlebihan. Kita sebagai masyarakat NTT, kita katakan masuk sekolah jam 5 pagi sama sekali tidak menjawab persoalan pendidikan di NTT. Mengapa? Kita akan telah bersama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Gubernur dan ditegaskan juga oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, kebijakan sekolah jam 5 subuh adalah bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan di NTT. Kita tahu Provinsi NTT memang masih berada di urutan terendah dalam hal kualitas pendidikan, apalagi saat pandemi COVID-19. Banyak sekolah yang tidak ada aktivitas belajar mengajar. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang salah satunya mengukur kualitas pendidikan selalu menempatkan NTT pada posisi buncit.
Pada tahun 2022 saja, merujuk pada data Badan Pusat Statistik, NTT lagi-lagi berada di urutan 32 dari 34 provinsi dengan IPM 65,90. NTT hanya mengungguli Papua dan Papua Barat. Ini masih jauh di bawah rata-rata IPM nasional, yaitu 71,81. Masalah kualitas pendidikan yang buruk tidak bisa diselesaikan dengan datang sekolah jam 5 pagi. Pertanyaannya, bagaimana mengangkat mutu pendidikan NTT dari zona merah dan rendah ini? Saya mau katakan, dan kita juga mesti menerima ini, bahwasannya pendidikan di NTT harus diperbaiki secara menyeluruh dari sistem pendidikan, kualitas para pendidik, dan fasilitas sekolah. Daripada membuat kebijakan yang tidak memiliki basis yang kuat, lebih baik pemerintah fokus mengatasi beberapa masalah serius dalam bidang pendidikan di NTT. Sangat penting dan juga mendesak untuk meningkatkan kualitas guru dan memperhatikan kesejahteraan mereka serta menyediakan fasilitas dan sarana prasarana sekolah yang memadai. Kualitas pendidikan itu ditingkatkan melalui guru yang kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan berbagai macam sumber pengetahuan di lingkungan sekitarnya, termasuk buku bacaan yang bermutu. Guru-guru mesti selalu digembleng dan dididik secara terus-menerus melalui pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan. Ingat, tanpa peningkatan kompetisi dan kesejahteraan guru dan akses terhadap fasilitas yang memadai seperti perpustakaan dan sarana teknologi digital, mustahil kualitas pendidikan semakin bermutu. Saya dan Anda sepakat, kebijakan sekolah jam 5 pagi sangat tidak sesuai untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Kebijakan ini sama sekali buruk bagi kesehatan peserta didik dan khususnya tidak menjawab masalah pendidikan NTT. Gubernur dan Pemprov NTT mestinya ingat, bukan soal lamanya waktu belajar yang menentukan kesuksesan siswa, tetapi sejauh mana ada kesiapan mental dan fisik untuk mengikuti pelajaran.